Film ini diawali dengan terjadinya tragedi ledakan metana di sebuah pertambangan permata, sebelah utara Manitoba, Kanada. Tragedi tersebut mengakibatkan sedikitnya 8 pekerja tambang tewas dan 26 pekerja lainnya terkubur hidup-hidup di dalam reruntuhan area pertambangan. Layar lalu berpindah pada kemunculan Mike McCann, Liam Neeson, yang sedang mengendarai truk Big Creek. Mike turun dari kendaraan raksasanya itu dan menghampiri Gurty, adik kandungnya yang sedang dipermainkan oleh rekan-rekan sesama pengemudi Big Creek. Mike yang tak sabaran itu lalu meninju wajah salah satu pengemudi truk yang mengatakan kepadanya bahwa Gurty itu idiot. Keadaan itu membuat Mike, sekaligus Gurty yang menyertainya sebagai tenaga mekanik dipecat dari pekerjaan mereka. Setelah dipecat, Mike membawa Gurty untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental. Adiknya itu sebenarnya adalah mantan veteran Irak yang mengalami sedikit gangguan kepikunan dan stres pasca trauma PTSD. 2,5 jam Mike menunggu adiknya yang sedang diobservasi dokter kesehatan mental. Tetapi setelah Mike melihat secara langsung obat yang diberikan dokter, Mike berkesimpulan bahwa penanganan yang diberikan tidak bagus. Mike lalu mengajak Gurty kabur dari klinik tersebut. Kementerian yang mengurusi keadaan darurat sipil mengetahui tragedi di pertambangan permata, segera mencari kru penyelamatan. Ia menghubungi pihak angkatan udara, tapi tak mungkin mengangkut kepala bor seberat 30 ton dengan menggunakan pesawat udara atau helikopter. Pilihan lalu jatuh ke moda angkut truk Big Creek. Kementerian lalu mencoba menghubungi Max Tully, petugas lapangan, Dinas Keselamatan Tambang, yang memahami angkutan darat di Jalan S. Max Tully kemudian menghubungi Goldenrod, pemimpin para supir Big Creek yang mereka kenal. Awalnya, Goldenrod menolak pekerjaan tersebut karena mustahil melewati jalanan es pada bulan April. Tetapi, kemudian Goldenrod mulai mendaftar beberapa supir Big Creek yang akan ia jadikan sebagai tim perjalanan melewati jalanan es menuju utara Manitoba. Mike yang membutuhkan pekerjaan segera ikut mendaftarkan dirinya beserta Gurty sebagai mekanik handalnya. Keahlian Gurty pun diuji coba di depan mata Goldenrod. Hasilnya mencengangkan, sempurna. Setelah melakukan beberapa seleksi personal, Goldenrod memutuskan ada 3 truk Big Creek yang diberangkatkan mengangkut kepala sumur. Pertama, Big Creek yang dikendarai oleh Goldenrod sendiri, berwarna kuning. Kedua, Big Creek yang dikendarai oleh Mike bersama Gurty, berwarna merah. Ketiga, Big Creek berwarna hitam yang dikendarai oleh cewek Asia bernama Tantu dan didampingi oleh Tom Farnay, seorang yang berasal dari grup asuransi Katka Internasional. Masing-masing truk diperlengkapi dengan perlengkapan kepala sumur mandiri. Apapun yang terjadi dalam perjalanan nanti, meskipun hanya sebuah truk saja yang akhirnya mencapai tujuan, artinya misi penyelamatan tetap dikatakan berhasil. Berangkatlah mereka beriringan menuju jalanan es. Goldenrod menginstruksikan bahwa perjalanan sampai ke area pertambangan di Katka, Manitoba akan memakan waktu lebih kurang 23 jam. Truk berjalan beriringan dengan selisih jarak 200 kaki saat beriringan. Truk Big Creek mengangkut kepala sumur memakai sistem pengiriman banteng. Apa itu pengiriman banteng? Mengambil istilah dari sistem pengiriman banteng oleh para peternak Minnesota, yaitu ternak banteng berdiri selama dalam pengangkutan. Sehingga jika seekor banteng kelelahan dan terjatuh, banteng itu akan diinjak-injak dan terbunuh oleh kawanan banteng lainnya.
Jadi, tidak ada alasan apapun untuk berhenti dalam sistem pengangkutan banteng semacam ini. Sesaat kemudian Tantu bertanya kepada Goldenrod, bagaimana pendapatmu mengenai jalanan es yang kita lalui saat ini? Dingin, keras, dan kaku, kuharap besok pagi kita tidak berjalan di bawah sinar matahari, balas Goldenrod. Dalam perbincangan sinis antara Varney dengan Tantu, tampak jelas Varney menganggap perjalanan mengangkut kepala sumur seberat 30 ton yang sedang mereka lakukan ini, bukanlah misi yang berbahaya. Lalu, Tantu pun mengungkapkan betapa beresiko membawa kargo berat di jalanan es di bulan April kepada Varney. Jika truk melaju terlalu cepat, hal itu akan menciptakan gelombang. Akibatnya, truk bisa tenggelam. Bahkan, jika terlalu pelan akan membuat jalanan es tak mampu menanggung tekanan yang berat dan bisa membuat truk juga tenggelam. Tak lama berselang, tiba-tiba truk Goldenrod mengeluarkan asap dan mogok. Mike yang mengetahui hal tersebut memberhentikan truknya lalu bermaksud mundur dan memberikan pertolongan. Menyusul pula truk Tantu juga terpaksa mundur lalu berhenti. Segera, Gurti memasang tali baja untuk menarik bikrik kuning Goldenrod. Tali baja dipasang saling terkait di antara ketiga truk tersebut. Namun sayangnya, jalanan es tempat truk Goldenrod berpijak tak lagi mampu menahan beban. Truk tersebut perlahan mulai ambles. Tragis, kaki Goldenrod pun tersangkut pada tali baja yang sedang digunakan untuk menarik truknya tersebut. Truk milik Goldenrod pun semakin tenggelam. Goldenrod pun meminta Tantu untuk memotong tali baja yang terkait pada truk Mike dan truk Tantu sendiri agar tak tenggelam bebarengan. Begitulah, Goldenrod tenggelam bersama-sama dengan truk kesayangannya. Setelah kejadian tersebut, jalanan es mengalami keretakan besar. Mike, Gurti, Tantu, dan Varney segera masuk ke truk mereka masing-masing, menghindari jalanan es yang retak-retak di belakang truk mereka. Namun, sayang iringan truk Mike beserta truk milik Tantu tak bisa dikendalikan. Kedua truk mereka terpeleset dan tergelincir di jalanan es. Tantu mengira setelah ini mereka akan tamat. Retakan jalanan es yang mengejar mereka semakin mendekat. Tetapi, ternyata karena truk mereka terjatuh secara seimbang di jalanan es, retakan jalanan es malah terhenti dengan sendirinya. Wow! Ketika Mike dan Gurti sibuk mempersiapkan alat pengungkit truk, agar posisi kedua truk kembali ke posisi semestinya, Varney berbisik-bisik kepada Mike. Soal kecelakaan Goldenrod, Varney mengatakan kepada Mike, pasti ada yang salah. Kata Varney, Tantu telah mengisi bahan bakar truk Goldenrod sebelum berangkat dengan menggunakan bensin. Mike percaya ucapan Varney, lalu sempat adu mulut dengan Tantu untuk mengkonfirmasinya. Ternyata, Tantu kalah debat dan Tantu pun diikat ke dalam truk sebagai tertuduh yang akan menggagalkan misi penyelamatan para penambang di Katka, Manitoba. Dan kedua truk pun selesai diderek ke posisi yang seharusnya. Mike pamit kepada Varney bahwa ia dan Gurti akan memeriksa muatan di belakang. Begitu Mike dan Gurti berada di bak muatan di belakang, tiba-tiba Varney mengunci mereka di sana. Varney mengambil alih kemudi di truk milik Tantu.
Dari situlah Tantu baru menyadari siapa sebenarnya musuh dalam selimut mereka. Tantu mencoba melawan Varney, tetapi Varney membalas pukulan Tantu dan membuatnya tak sadarkan diri. Lalu, Varney pun menyalakan dinamit untuk meledakkan truk Mike beserta Mike dan Gurty yang sedang terkurung di dalamnya. Mike tak kehabisan akal. Ia mengangkat pipa besi bersama-sama dengan Gurty lalu menjebol jendela bak truk yang tertutup semacam kipas besi. Dan berhasil keluar. Di luar, sungguh dinamit menyala. Dan lagi-lagi Mike berhasil melemparkannya jauh. Syukurlah Mike dan Gurty selamat. Di sisi lain, dari kejauhan, Varney memandangi ledakan dinamit itu dengan senyuman kemenangan. Celakanya, akibat ledakan itu membuat ban depan truk Mike terperosok ke dalam es yang perlahan mencair. Dan kemudian Gurty berusaha menderek kepala Big Rick itu dengan derek yang berada di bak belakang truk. Karena alasan tali derek tak akan kuat lagi, Gurty menghentikannya. Mike yang berkarakter emosian itu tidak sependapat dengan Gurty. Mike memaksa, dan yang terjadi selanjutnya, tali derek putus dan nyaris mengenai Gurty, sehingga Gurty pun tenggelam. Mike sadar bahwa Gurty telah tenggelam. Ia berupaya menyelamatkan adiknya itu. Setelah akhirnya Gurty siuman, Mike meminta maaf kepada adiknya itu karena perlakuannya yang kasar. Kini Mike menyadari bahwa perusahaan tambang di Katka mengirim Varney sedari awal memiliki tujuan guna menggagalkan misi penyelamatan ini. Mike sekarang sangatlah marah terhadap pemimpin perusahaan tambang tersebut yang mengirimkan Varney. Setelah merasa menang, Varney menemui George Sickley, kepala manajemen di pertambangan Katka, Manitoba, di tengah jalan menuju ke area pertambangan. Ternyata, Sickley sudah membawa beberapa orang sebagai pasukan penghadang tim penyelamat. Dan terbukti, Sickley lah yang menyuruh Varney untuk menghabisi semua anggota tim penyelamat. Dimulai dari Goldenrod, Mike, Gurty, dan yang terakhir ini, Sickley memerintahkan Varney untuk menggulingkan truk milik Tantu dari atas bukit bersalju yang curam. Supaya seolah-olah terlihat bahwa Tantu mengalami kecelakaan tragis dan gagal dalam misinya kali ini. Tantu yang sudah tersadar dari pingsannya, mengetahui semua hal yang Sickley dan Varney rencanakan itu. Tetapi, Tantu hanya menunggu waktu yang tepat saja untuk merebut kembali truknya dari tangan Varney. Begitu truk sampai di atas bukit curam, Tantu berebut kemudi truk dengan Varney lalu berhasil menendang Varney keluar dari truk. Varney yang terjatuh mencoba bergelantungan di bawah truk Tantu sembari mencopot selang bahan bakar Big Rick tersebut. Tak kuat bergelantungan, Varney pun melepaskan tangannya dari truk tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, ia menyusul Tantu menggunakan kendaraan yang telah disiapkannya bersama pasukan bayaran Sickley. Mike dan Gurty yang sedang berusaha menyusul Varney, dihadang pula oleh pasukan bayaran Sickley. Namun, nasib naas menghampiri orang-orang tersebut, mereka tetap tak mampu mengalahkan Mike kali ini. Berikutnya, Mike berhasil menyusul keberadaan Varney dan Tantu. Kali ini, Mike yang sedang marah luar biasa, menabrakkan truknya ke mobil Varney, sehingga mobil tersebut terguling memasuki jurang bersalju. Sementara itu, para penambang yang terkubur mulai berdebat satu dengan yang lainnya, saling membuka kartu as mereka masing-masing. Siapa sebenarnya yang sedari awal menyuruh beberapa orang dari mereka untuk diam dan mematikan alat pendeteksi kandungan metana dalam tambang itu? Tersebutlah sebuah nama dari seorang manajer atas Katka yang membayar mereka masing-masing $100 per bulan. Di
Di bawah jurang bersalju, ternyata Varney belum tewas, ia masih tampak bugar dan siap melanjutkan misi sabotasenya. Kini, ia membawa bahan peledak ke atas bukit bersalju tebal. Tujuannya, untuk membuat longsoran salju yang akan menimpa kedua truk milik Mike dan Tantu yang sedang mengisi bahan bakar milik truk Tantu. Dan, bahan peledak diledakkan. Gemuruh longsor menghampiri, Mike, Gurvi, dan Tantu segera sadar untuk melajukan truknya cepat-cepat. Tapi, naas truk Tantu yang membawa beban 30 ton itu melaju lebih lambat dan dihantam longsoran salju. Tantu terkena ranting runcing yang menembus dadanya. Mike dan Gurti segera menolong Tantu, lalu memindahkan bak bermuatan 30 ton itu ke truk milik Mike. Varney tampak mengejar di belakang, menggunakan truk Tantu yang semula ditinggalkan akibat longsor tadi. Kemudian, adegan saling tubruk dan kejar-kejaran mewarnai adegan layar selanjutnya. Mike melompat ke truk yang dikendarai Varney. Singkat cerita, terjadi adegan sikut-sikutan antara Mike dan Varney. Dan ujungnya, Mike mengiring Varney dengan truknya itu ke jalanan es yang sudah mencair. Varney tak bisa lagi menyelamatkan diri. Tamatlah sudah riwayatnya. Kini, truk yang dikendarai Gurti telah sampai di sebuah jembatan terakhir sebelum masuk pertambangan Katka. Karena terlihat ragu, Tantu segera bertukar posisi kemudi dengan Gurti. Jembatan bersalju, membuat truk bermuatan 30 ton itu melaju perlahan dan selip. Gurti berusaha membantu dengan bantalan ban anti-selip. Tepat sampai di ujung jembatan, jembatan tersebut runtuh. Tak beberapa lama truk tersebut malah selip mundur, Gurti yang berusaha menahannya tergencet. Gurti meninggal. Kesedihan meliputi Tantu dan juga Mike yang akhirnya sampai juga di hadapan mereka. Wakil Menteri Urusan Pertambangan Kanada bersama CEO Thomason mendadak sidak ke kantor pertambangan di mana Sikle menjabat. Sementara Sikle sedang berargumentasi bahwa sudah 30 jam tim penyelamat dinantikan, tapi tak kunjung datang juga. Segera, truk merah yang membawa kepala sumur yang dikendarai oleh Mike tiba di Katka. Kepala sumur kemudian segera dipasang. Tak menunggu lama, 26 pekerja tambang yang berada di dalam reruntuhan segera bisa diselamatkan. Salah satu kepala pekerja tambang yang mengetahui siapa pelaku atau biang kerok semua kejadian suram di Katka ini, melaporkannya kepada CEO Thomason. Sikle pun tak bisa mengelak, ia kemudian ditinju oleh Mike sendiri, tepat di wajahnya. 3 bulan kemudian, Mike menemui Tantu yang kini bekerja di bengkel milik Golden Road. Mike menunjukkan truk Big Rig barunya yang berwarna kuning dan bernama truk. Ini semua untuk menghormati Golden Road dan juga Gurti, katanya. Film pun berakhir.